Sugeng dalu, sugeng enjang, udah pagi. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan. Pada malam hari ini yang mau mengatakan ketika setiap orang mencari sang kinasih, termasuk cucunya Eyang Del Kumandel Gendewati dan Silbringsel. Kuncinya tidaklah gampang untuk mencari sang kinasih, tetapi juga tidaklah susah menurut kedangkalan spiritual Eyang. Yang pertama, dalam kepercayaan Nusantara, kepercayaan Jawa, kita memegang teguh prinsip dari ajaran Kyai Semar Bodronoyo atau Manik Moyo. Manik Moyo, Moyo sendiri yang berarti samar atau semar, sesuatu yang samar, yang tersembunyi, seperti konsep, seperti jangka dari yang Sri Aji Jayabaya, bahwa sang Satrio Peningit itu samar, tersamarkan atau tersembunyi atau misterius. Dari situ kita bisa mengambil bahwa samar adalah semar, sesuatu yang tersembunyi. Nah, temukanlah penggembala ataupun Cah Angon atau budak janggutan. Budak janggutan. Dan yang bisa mengartikan tentang jangka Sri Aji Jayabaya adalah sang ksatrio itu sendiri. Budak janggutan, pengembala yang mengembalakan ranting-ranting yang kering. Budak janggutan adalah nama dari channelnya yang berarti Begawan Agastya atau Resi Agastya, atau lebih tepatnya kita sebut beliau adalah Samar atau Semar itu sendiri, karena Resi Agastya, Begawan Agastya adalah Semar itu sendiri. Resi Agastya berjenggot, tetapi dalam era yang lebih maju maka beliau dikatakan Semar atau Semar. Resi Agastya atau Begawan Agastya adalah pusat dari kesadaran atau kecerdasan. Seorang pendeta yang cerdas, Pandito, Tutu Pandito. Nah, budak Angon itu sendiri, budak Angon atau budak janggutan yang menjelaskan suatu proses di mana budak Angon, budak janggutan itu adalah Sabto Palon itu sendiri atau Semar atau Samar. Ketika engkau memahami tentang ajarannya, welas asih dan keadilan serta kemakmuran, karena yang Semar selalu menggugat, selalu memberontak ketidakadilan atas apa yang terjadi di dalam kayangan yang dipimpin oleh Bedoro Guru.
Itu semua ada hubungannya dengan lingga dan yoni yang seperti yang katakan karena matrix eklipsoid. Eklipsoid itu ketika 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 seperti om, om, aum, alfa, omega, aum, aum. Ya, jadi gak usah repot-repot mencari budak janggutan atau seperti yang ini langsung janggutnya diperpanjang. Karena budak janggutan itu sendiri adalah yang sang yang semar atau yang manik moyo atau yang sabto palon. Sabto adalah bahasa, palon adalah kunci. Jadi siapakah budak janggutan itu? Budak janggutan adalah Begawan Agastya. Siapakah Begawan Agastya? Beliau adalah yang semar dengan patungnya yang ada di mana itu? Daerah Jawa Timur. Era-era yang baru, yang modern nih, beliau disebut Semar, tetapi sebelum itu adalah Begawan Agastya. Ya, seperti menggoda, lucu. Kiai Semar adalah lucu, sesuatu yang lucu. Ketika engkau mampu menerima dari ajaran Kiai Semar dan mampu berpikir tentang kesadaran spiritualmu seperti Sang Yang Manik Moyo atau Putro Noyo atau Semar itu sendiri, maka dialah Buddha Angon, budak janggutan. Ya, jadi siapakah Buddha Angon, budak janggutan? Dia adalah jiwa yang tumitis dari jiwanya Eyang Putronoyo atau jiwanya Sang Yang Semar itu sendiri. Maka gak heran jika Sang Satrio Piningit itu sangat-sangatlah tersembunyi. Seperti di dalam simbol pewayangan Sang Yang Semar dengan raut muka wajah yang sangat misterius dan misterius pula. Saat ini manusia memperdebatkan tentang Sang Maha, memperdebatkan tentang Sang Maha di dalam interpretasi mereka atau di dalam interpretasi mereka, interpretasi sudut pandang Sang Maha itu berbeda-beda, tetapi interpretasinya uang. Ketika menginterpretasikan uang itu sama, ya. Tapi ketika menginterpretasikan Sang Maha atau Tuhan itu sendiri itu berbeda-beda. Disinilah Sang Yang Manik Moyo atau Putro Noyo itu akan datang, ya, akan gugat ketika ketidakadilan itu terjadi, ya. Jadi jangan bingung tentang bocah angon budak janggotan itu siapa. Nah, kiranya begitu. Tetaplah belajar tentang lingga dan yoni.
tentang rasa atau teratai itu sendiri. Karena yang kemarin ada di Borobudur melihat bahwa teratai itu tumbuh, ya, dan ada lingga bergambar teratai. Misteri, bahannya ada. Misteri itu bahannya ada, tinggal puzzle aja kau gabung-gabungkan, maka kau akan menemukan siapa sebenarnya Sang Ksatrio Piningit dan Sang Kinasih itu sendiri, dan bagaimana leluhurmu mampu menciptakan yang namanya magic. Magic bukan seperti yang orang ceritakan. Magic adalah kemampuan untuk menghack sistem atau kemampuan menjadi seorang hacker dari sistem eklipsoid atau sistem bumi yang matrix segi 4 itu sendiri. Makanya mistis sama magic itu berbeda. Yang katakan sekali lagi, untuk joy control, hapus itu yang namanya permainan di telepon genggam yang namanya judi segera mungkin. Karena teknologi yang mungkin kita pikirkan, teknologi itu jauh di antara kita. Jauh. Teknologi mungkin tempatnya jauh, tapi tidak. Teknologi itu hanya berjarak, bahkan tanpa jarak. Ya. Ketika jiwamu engkau masukkan di dalam telepon genggam atau handphone itu sendiri, maka jiwamu kau masukkan dalam sebuah robot, logam, atom. Ingat, handphone juga mempunyai atom, artificial intelligence atau teknologi. Tetapi kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan mempunyai biologi atau raga atau tubuh itu sendiri, yang dimana seharusnya jiwa itu diletakkan dengan raganya, bukan jiwa diletakkan dalam sebuah logam atau teknologi yang canggih atau robot, sehingga fokus kita hanya di dalam sebuah teknologi telepon genggam. Lama-kelamaan akan menjadi gila karena terlalu juga menghadap dewa bulan, menghadap ke barat, dan melupakan asal usul matahari atau timur, dan melupakan Eyang Putronoyo Sabto Palon atau Manik Moyo. Jadi Sang Kinasih adalah jiwa Sang Semar. Jiwa Sang Semar. Budak Jangkutan adalah Semar itu sendiri. Budak Angon adalah Semar itu sendiri, di mana dia mengangon Pandowo, ranting-ranting yang kering. Pandowo ketika tidak ada Semar, maka hanyalah ranting yang kering, karena kerajaannya tak pernah maju. Tetapi ketika ada Sengkuni, kerajaannya menjadi luar biasa, karena terus dipompa jantungnya untuk maju, maju, dan maju. Rahayu, Rahayu, dan Timur Bengawan.